Sejak meningkatnya eskalasi di perbatasan Lebanon-Israel, Hizbullah memfokuskan serangan mereka ke sistem intelijen dan pengawasan Zionis. Hizbullah menerapkan strategi untuk membutakan mata-mata dari Israel. Hal itu dilakukan agar sistem pertahanan pasukan Zionis alias IDF melemah. Strategi Hizbullah itu tampak saat mereka konsisten menyerang menara pengawas dan kontrol militer Israel. Tak hanya itu, sekutu Hamas tersebut juga menyerang perangkat intelijen di pangkalan-pangkalan pendudukan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Operasi penyerangan terhadap sistem intelijen Israel yang paling mencolok sejauh ini adalah serangan salvo roket. Khususnya, serangan yang diluncurkan ke pangkalan Meron di wilayah utara. Mengingat, pangkalan udara tersebut berperan penting dan serangan salvo sebanyak 62 roket itu merupakan operasi yang paling signifikan. Informasi Israel disebut sering kali bocor ke media. Mengatasi masalah tersebut, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu mengusulkan tes pendeteksi kebohongan untuk para pejabat Israel. Netanyahu mengatakan usulan tersebut dalam rapat kabinet pada hari Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan bermaksud mengusulkan undang-undang untuk melakukan tes pendeteksi kebohongan bagi para menteri yang berpartisipasi dalam pertemuan keamanan. Benyamin Netanyahu menyarankan para pejabat Israel melakukan tes pendeteksi kebohongan. Alasan Netanyahu menuntut tindakan tersebut adalah karena banyak pertimbangan pemerintah yang bocor ke pers dan media. Netanyahu mengatakan dalam rapat kabinet pada hari Minggu dirinya tak ingin kebocoran data terus terjadi. Undang-undang yang Netanyahu usulkan mewajibkan setiap orang untuk menghadiri diskusi kementerian dan keamanan, termasuk pejabat politik dan profesional untuk menjalani tes pendeteksi kebohongan tersebut. Kita menghadapi epidemi kebocoran, dan saya tidak ingin terus seperti ini. Dan itulah sebabnya saya mengarahkan undang-undang yang mewajibkan setiap orang yang menghadiri diskusi kementerian dan keamanan, termasuk pejabat politik dan profesional, untuk menjalani tes pendeteksi kebohongan, kata Benyamin Netanyahu menurut surat kabar Inggris, The Telegraph, mengutip channel 12 Israel. Pernyataan Netanyahu muncul setelah liputan pers yang luas tentang berakhirnya pertemuan yang diadakan Kamis lalu. Dalam hal ini untuk membahas situasi di Gaza pada periode pasca perang. Media Israel menyiarkan bagian-bagian dari sesi tersebut, yang seharusnya ditutup, dan memuat kritik serta diskusi yang penuh kemarahan antara beberapa anggota pemerintah dan pejabat militer. Dukungan terhadap Netanyahu telah menurun tajam akhir-akhir ini meskipun opini publik Israel tetap mendukung serangan militernya di Gaza. Perdana Menteri menolak untuk mengambil tanggung jawab langsung atas kegagalan keamanan yang memungkinkan Hamas melakukan pembantaian pada tanggal 7 Oktober namun berjanji untuk terus melakukan tindakan pembalasan. Tel Aviv mengantisipasi kemungkinan putusan Mahkamah Internasional ICC yang memaksa Israel untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Otoritas penyiaran Israel menyatakan Tel Aviv khawatir akan dikeluarkannya keputusan pengadilan di Den Haag yang memerintahkan penghentian permusuhan di Gaza, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Hal ini menyusul tuntutan hukum yang dilayangkan dari Afrika Selatan. Afrika Selatan menangguhkan hubungan dengan Israel pada tanggal 21 November tahun 2023 lalu. Pemutusan hubungan itu sebagai tanggapan atas serangan intensif tentaranya di jalur Gaza. Kemudian pada tanggal 29 Desember mereka mengajukan petisi ke ICJ untuk memulai proses genosida terhadap Tel Aviv. Mereka meminta agar Israel segera menghentikan segala tindakan dan tindakan yang melanggar kewajibannya sebagai penandatangan Konvensi Genosida 1948. Permohonan tersebut diajukan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap kewajibannya berdasarkan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida sehubungan dengan warga Palestina di jalur Gaza, kata ICC dalam siaran persnya, dilansir Anadolu. Afrika Selatan menggunakan bukti foto yang diambil oleh kantor berita global Turki Anadolu. Hal itu menunjukkan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dalam serangan gencarnya di jalur Gaza saat mereka mengajukan kasus genosida terhadap Tel Aviv di ICC. Dalam berkas kasus yang diserahkan oleh Afrika Selatan ke Pengadilan Internasional yang berbasis di Den Haag, foto-foto Anadolu, yang juga ditampilkan dalam laporan Amnesty International, menjadi bukti.
Dalam hal ini untuk membantu membuktikan penggunaan amunisi fosfor putih terlarang oleh Israel di Gaza, salah satu contohnya wilayah yang paling padat penduduknya di dunia. Israel telah terlibat, sedang terlibat, dan berisiko terlibat lebih lanjut dalam tindakan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza, kata negara Afrika tersebut. Militer Israel pada Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 membenarkan Hizbullah menyerang pangkalan pengatur lalu lintas udara di Israel Utara. Serangan tersebut tepatnya di Gunung Meron pada Sabtu 6/1. Seusai serangan tersebut, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada teroris yang kebal. Israel pun menyinggung terkait perang baru akan meletus. Pertahanan udara tidak terpengaruh atas serangan tersebut karena sistem cadangan sudah tersedia. Israel mengklaim bahwa tidak ada tentara yang terluka dan semua kerusakan akan diperbaiki. Meski demikian, serangan ini disebut sebagai salah satu yang paling serius yang dilancarkan Hizbullah dalam beberapa bulan pertempuran yang menyertai perang Hamas vs Israel di jalur Gaza. Hizbullah sendiri menggambarkan serangan roketnya sebagai tanggapan awal terhadap pembunuhan pemimpin Hamas di Beirut pekan lalu. Kepala Staf Militer Israel Letkol Herzi Halevi mengatakan tekanan militer terhadap Hizbullah meningkat dan itu akan efektif atau perang baru akan meletus. Sementara itu, juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari menegaskan bahwa fokus Israel pada pasukan elit Hizbullah, Radwan, mendorong mereka menjauh dari perbatasan. Israel selama ini membatasi keterlibatannya dalam pertempuran di wilayah utara. Kemampuan militer Hizbullah jauh lebih unggul dibandingkan Hamas. Namun, para pemimpin Israel mengatakan kesabaran mereka semakin menipis dan jika ketegangan tidak dapat diselesaikan melalui diplomasi, mereka siap menggunakan kekerasan. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyarankan agar Hizbullah mempelajari hal yang telah dipelajari Hamas dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada teroris yang kebal, kata Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Seperti dilansir AP, Senin, 8/1. Kami bertekad untuk membela warga negara kami dan mengembalikan penduduk wilayah utara dengan selamat ke rumah mereka. Puluhan ribu warga Israel dievakuasi dari dekat perbatasan dengan Lebanon akibat serangan lintas batas oleh Hizbullah. Meningkatnya pertempuran di perbatasan dengan Lebanon disebut memberikan urgensi baru bagi upaya diplomatik Amerika Serikat (AS) ketika Menteri Luar Negeri Antony Blinken bersiap mengunjungi Israel dalam tur diplomasi terbarunya ke Timur Tengah. Ini adalah konflik yang dapat dengan mudah menyebar, menyebabkan lebih banyak ketidakamanan dan lebih banyak penderitaan, kata Blinken di Qatar, yang merupakan mediator utama perang Hamas vs Israel, seperti dilansir AP, Senin, 8/1. Eskalasi pertempuran lintas batas antara Israel dan Hizbullah mempersulit upaya AS untuk mencegah konflik meluas dalam skala regional. Jerman meminta Israel untuk melakukan operasi militer yang tidak parah di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock di Yerusalem pada hari Minggu meminta Israel untuk menahan diri dalam perang yang dilancarkan di jalur Gaza. Mengingat menahan diri dalam perang di Gaza itu perlu untuk mencapai manajemen operasi yang tidak terlalu parah. Ia mengatakan kepada wartawan di akhir pembicaraan dengan mitranya dari Israel, Israel Katz, dan Presiden Ibrani Isaac Herzog, penderitaan banyak orang tidak dapat berlanjut. Kita memerlukan manajemen operasi yang tidak terlalu parah. Annalena Baerbock menambahkan, hari demi hari menjadi jelas bahwa tentara Israel harus berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil di Gaza. Harus ada cara untuk melawan Hamas tanpa banyak warga Palestina menderita, menurut Annalena Baerbock dilansir dari agensi France Presse. Jerman telah memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel sejak awal konflik, yang terjadi setelah serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober. Saya menegaskan kembali bahwa negara Anda sangat bergantung pada solidaritas kami dalam memerangi terorisme buta yang ingin menghapuskan Israel dari peta. Perang ini akan berakhir sejak lama jika Hamas tidak melanjutkan pertempuran ekstremis yang gila ini, kata Baerbock. Namun dia mencatat bahwa dia dengan jelas mengatakan kepada lawan bicaranya bahwa mereka harus mempertimbangkan semua aspek dari cara tentara Israel melancarkan perang, cara pemerintah berpikir tentang fase pasca perang, cara pemerintah Israel memikirkan fase pasca perang, dan cara pemerintah Israel melakukan hal yang sama,
sedang melihat penderitaan rakyat Palestina. Semua itu berdampak pada keamanan Israel. Menteri Jerman memperingatkan terhadap seruan dua menteri sayap kanan Israel untuk mengembalikan pemukim Yahudi ke Gaza dan penggusuran warga Palestina, dan menekankan bahwa Gaza kembali ke tangan warga Palestina dan hal ini tidak dapat diubah. Mereka tidak boleh diusir dari Gaza. Menteri Jerman, yang melakukan kunjungan keempatnya ke Timur Tengah sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas, akan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, serta Presiden Palestina, Riyad al-Maliki. Berbok kemudian akan pindah ke Mesir, di mana dia akan bertemu Menteri Luar Negeri Sameh Shoukry, dan kemudian ke Lebanon.